Shalom, sudah kasih Tuhan, para pemirsa channel Lentera Injil ini. Senang sekali pada hari ini saya bisa membahas mengenai kajian-kajian apologetika dan teologi yang bisa saya bagikan di channel ini. Kalau di tayangan-tayangan sebelumnya saya sudah pernah membahas mengenai Tritunggal di dalam kitab Kejadian, kali ini saya juga akan membahas kembali Tritunggal dalam kitab Kejadian. Namun dengan ayat yang berbeda. Kedua-duanya merupakan kajian dari bahasa Ibrani. Tetapi kali ini menggunakan ayat yang berbeda. Untuk mengingatkan saudara, saya akan kembali tampilkan tayangan video Tritunggal dalam kitab Kejadian bagian yang pertama. Dan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 ini yang terutama adalah kalimat yang berbunyi demikian. Na'aseh Adam Betsal Menu Kitmu Tenu. Inilah kata-kata atau kalimat yang kita selidiki lebih dalam lagi. Apakah ada kaitan Tritunggal dengan kalimat ini? Nah, itu adalah video yang saya buat, kajian bahasa Ibrani mengenai Tritunggal dalam kitab Kejadian yang pertama saya buat. Nah, kali ini saya juga akan membahas hal yang sama, yaitu Tritunggal dalam Perjanjian Lama. Nah, secara khusus temanya adalah misteri 3 orang yang menampakkan diri kepada Abraham. Selosah Anashim, yang artinya adalah 3 orang. Jadi misteri Selosah Anashim yang menampakkan diri kepada Abraham. Siapakah itu? Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-18. Nah, kenapa saya katakan misteri? Karena ketiga orang ini dikisahkan di dalam pasal 18 ini saling bertukaran antara Yahweh, Yod-He-Wah-He yang tunggal dengan 3 orang yang plural. Dan di dalam berkata-kata ini mereka saling bergantian. Kadang disebut plural, kadang tunggal. Ya, yang saling bergantian. Dan kemudian juga unik sekali bahwa mereka ini juga makan seperti manusia, namun menerima sembah sujud Abraham. Inilah mengapa 3 orang ini saya katakan di sini misteri yang akan kita ungkapkan berdasarkan kajian bahasa Ibraninya. Di dalam Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 3 dikatakan demikian. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ya, perhatikan ayat yang pertama, ini dikatakan bahwa Tuhan ini ditulis dalam huruf besar semua, yang artinya adalah Yod-He-Wah-He. Nama suci, nama sakral. Ya, Yod-He-Wah-He, nomina sakra, tetragrammaton. Ya, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ayat yang kedua, ketika ia, yaitu Abraham mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Nah, unik sekali. Ayat 1 menginformasikan bahwa yang menampakkan diri kepada Abraham adalah Yod-He-Wah-He. Tapi mata Abraham melihatnya adalah 3 orang yang berdiri di depannya. Dan ayat ketiga dikatakan demikian, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Nah, ini sangat menarik karena Abraham menyebut ketiga orang ini dengan sebutan Tuanku. Ya, jadi ayat yang 1, 2, 3 ini sudah sangat menarik sekali. Memang kalau kita baca keseluruhan, sampai di ayat yang ke-15 di sana ada janji mengenai
kehamilan Sarah dan Sarah tertawa. Di sana juga diucapkan secara bergantian antara mereka bertiga, lalu Yod He Waw He, mereka bertiga lagi, seakan-akan bergantian berbicaranya. Maka ini saya katakan sebagai misteri yang sangat menarik sekali, yang perlu kita gali apa yang mau disampaikan lewat firman Tuhan ini. Setelah saya menggali ayat-ayat ini, maka saya memberi kesimpulan bahwa ini berbicara mengenai Tritunggal, namun dalam bentuk bayang-bayang. Ya, bayang-bayang mengenai Tritunggal. Ayat ini merupakan bayang-bayang Tritunggal dalam Perjanjian Lama. Ya, teks-teks yang kita baca tadi itu merupakan bayang-bayang Tritunggal dalam Perjanjian Lama. Apa alasannya? Sebelum saya mengungkapkan alasannya, mari kita lihat dalam bahasa Ibrani-nya. Secara khusus Kejadian pasal 18 ayat yang ketiga. Yang satu, yang kedua sudah jelas, tetapi saya mau menekankan di ayat yang ketiganya saja. Kitab Kejadian pasal 18 ayat 3 dalam bahasa Ibrani-nya berbunyi demikian. Wa yomar Adonai imna matsati hen peenecha alna ta'avor me'al afdeka. Wayomar artinya dan berkatalah Adonai Tuanku, imna mohon jika matsati aku mendapatkan hen kasih karunia peenecha di matamu alna mohon janganlah ta'avor melewati me'al dari atas afdeka hambamu. Jadi di sini Abraham berkata, Adonai, mohon jika aku mendapatkan kasih karunia di matamu, mohonlah agar jangan melewati saja, melalui saja hambamu ini. Artinya ketika orang ini disuruh diam sebentar, jangan lewat saja, tapi tolong duduk sebentar. Karena Abraham mau memberikan persembahan, mau memberikan sajian-sajian untuk menyukakan mereka. Nah, saudara, mari perhatikan warna-warna yang saya kasih warna merah ini. Kata Adonai, sufiks K untuk benecha dan afdi, afdecha. Nah, ini saya berikan warna merah karena ini sangat menarik. Ya, ada kata Adonai, Tuanku. Kata Adonai ini bagi orang Yahudi adalah nama diri Allah. Sebutan untuk Allah yang artinya adalah Tuhan atau Tuhanku dengan T huruf besar kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Adonai. Nah, berdasarkan bahasa Ibrani inilah, maka saya menyimpulkan bahwa teks ini merupakan bayang-bayang Tritunggal dalam Perjanjian Lama. Apa alasannya? Alasan yang pertama, sebutan Adonai.
Kata Adonai itu bentuknya adalah plural majestic. Plural majestic form. Seperti Elohim. Jadi kata benda yang ditulis dalam plural majestic. Kata benda tunggal tetapi ditulis dalam bentuk jamak yang menegaskan keagungan. Adonai dan Elohim. Dua kata ini menegaskan keagungan. Plural. Jamak. Tidak bisa dihitung. Namun ditujukan kepada sosok yang satu atau tunggal. Nah, kata Adonai ini merupakan sebutan yang hanya ditujukan untuk Tuhan. Artinya Tuanku atau Tuhanku. Memang artinya itu Tuanku atau Tuhanku, tetapi kata-kata ini tidak bisa ditujukan kepada manusia. Kalau kata-kata Tuanku ini ditujukan kepada manusia, sebutannya bukan Adonai, bukan plural majestic form, tetapi Adoni, tunggal. Ya, Tuanku. Menggunakan kata Adoni itu kalau kepada manusia. Jadi kata Tuanku untuk manusia dan untuk Tuhan itu berbeda. Kalau untuk Tuhan itu Adonai, plural majestic form. Kalau untuk manusia itu Adoni. Begitu. Lalu kata Adonai ini juga merupakan pelafalan atau pengucapan dari tetragrammaton Yod He Waw He. Jadi kalau orang Ibrani ketika membaca sebuah teks itu menemukan kata Yod He Waw He, mereka merasa kurang sopan atau tidak layak kalau menyebutkan nama itu. Ya, di dalam budaya Yahudi. Maka mereka menyebutkannya itu Adonai. Kata-kata tertulisnya adalah Yod He Waw He, tetapi yang keluar dalam mulut mereka adalah kata Adonai. Jadi di samping merupakan sebutan nama Tuhan, juga nama yang digunakan untuk melafalkan nama suci, nama kudus, Yod He Waw He. Oleh karena itu ketika mengucapkan kata Adonai ini juga tidak boleh sembarangan. Maka kata Adonai ini hanya diucapkan di dalam sikap hormat, dalam sidur atau doa, dalam ibadah. Sedangkan dalam kata-kata sehari-hari, orang-orang Yahudi biasanya menyebutkan dengan nama Hashem, sang nama atau nama itu, daripada Adonai. Karena kata Adonai ini juga kudus, jadi mengucapkannya tidak boleh sembarangan. Walaupun Hashem pun juga tidak boleh sembarangan. Tetapi karena Adonai itu merupakan pelafalan dari tetragrammaton, maka mereka menyebutkan Adonai itu ketika berjumpa dengan bacaan Yod He Waw He. Kalau hanya untuk berbicara, dalam mengajar, dalam percakapan sehari-hari, mereka menggunakan Hashem. Maka sangat menarik ketika Abraham berjumpa dengan 3 orang, ya, di dekat pohon tarbantin di Mamre itu ada sosok 3 orang dan Abraham menyapanya adalah Adonai. Jadi alasan yang pertama, kenapa 3 orang yang menampakkan diri kepada Abraham itu merupakan bayang-bayang Tritunggal,
Karena tiga orang ini disebut Adonai oleh Abraham. Alasan yang kedua adalah akhiran H. Akhiran K untuk kata apa? Ada dua kata. Beneha. Eneha itu dari kata dasarnya ayin. Mata. Ya, beneha. Pada matamu atau di matamu. Afdeha. Afdi, dari kata dasarnya afdi, hamba. Afdeha, hambamu. Akhiran H dalam kata be'eneha dan afdeha adalah kata ganti orang kedua tunggal. Kenapa ini kok bisa menjadi alasan bahwa itu adalah bayang-bayang Tritunggal? Karena yang dilihat Abraham adalah tiga orang yang seharusnya jamak. Yang berarti harusnya kalau tiga orang karena jamak harusnya adalah be'enehem dan afdehem. Bukan be'eneha dan afdeka. Karena plural, karena jamak. Ya, tiga orang, lebih dari satu. Harusnya be'enehem dan afdehem. Tetapi di dalam konteks ini, tiga orang ini disapa tunggal oleh Abraham. Pertama disapa dengan Adonai. Satu, tunggal. Tiga orang tapi disapa dengan Adonai. Satu, tunggal. Dan sapaan itu juga merupakan sapaan nama diri Allah. Dan kemudian juga disebut lagi dengan kata tunggal lagi. Ya, ketiga orang itu dengan yang ditunjukkan dengan akhiran K untuk kata be'eneha di matamu dan afdeha hambamu. Ini sangat menarik. Maka ini misteri. Dan tiga orang tetapi disapa secara tunggal, ini maka menjelaskan bahwa inilah bayang-bayang Tritunggal dalam perjanjian lama. Kenapa tiga? Kenapa enggak empat? Kenapa enggak lima? Kenapa enggak dua? Kenapa enggak satu? Kenapa tiga? Tetapi disapa dengan sebutan satu. Walaupun kemudian juga disebut dengan jamak juga. Ya, di ayat-ayat setelahnya juga akan disebut dengan jamak. Jadi kadang-kadang jamak, kadang-kadang tunggal. Ini sangat menarik. Artinya adalah berdasarkan ayat ini, ya ada ayat yang lain memang mereka disebut dengan tuan-tuan, jadinya jamak. Tetapi berdasarkan ayat ini, tiga orang ini disapa dengan sebutan tunggal atau satu. Artinya apa? Kesimpulannya adalah dari sebutan Adonai yang merupakan sebutan untuk Allah saja, dan Adonai ini juga artinya adalah satu tunggal. Lalu dari kata ganti orang kedua tunggal yang dialamatkan kepada tiga orang oleh Abraham, maka disimpulkan bahwa tiga orang yang dijumpai Abraham itu adalah Allah sendiri yang menampakkan diri kepada Abraham dalam wujud kejamak tunggalan. Maka saudara, sesungguhnya bukan hanya perjanjian baru saja yang menyatakan tentang Tritunggal. Perjanjian lama pun juga sudah menyatakan Tritunggal. Tetapi masih sifatnya itu bayang-bayang. Karena hukum Taurat itu adalah penuntun kepada Kristus.
Hukum Taurat itu penuntun kepada datangnya perjanjian yang baru, yaitu kehadiran Kristus. Perjanjian lama juga disebut sebagai bayang-bayang dan wujudnya adalah Kristus, yang adalah wujud dari perjanjian baru. Maka di dalam perjanjian lama juga ada bayang-bayang yang menuntun kepada Allah Tritunggal dalam perjanjian baru. Di dalam teks ini menunjukkan kejamak tunggalan pribadi Allah yang menampakkan diri kepada Abraham. Kiranya paparan ini membuka mata pikiran batin kita untuk mengenal Allah yang benar berdasarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar banyak orang diberkati dengan tayangan-tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati.